أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'a serta seluruh umat beliau yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Alhamdulillah, pada kali ini adalah waktu yang sebentar ya. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian dari Ushul Salasah, di mana di antara dari ilmu yang wajib untuk kita tuntut atau untuk kita ketahui, untuk kita amalkan, untuk kita ajarkan adalah ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam itu apabila ditinjau dengan sisi bahasa memiliki makna adalah al-qabul wal inqiyad wad-dhul, yaitu menerima, tunduk, patuh, dan kita ini menghambakan diri. Itu arti dari Islam. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan tunduk, patuh, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti Islam. Sehingga bila kita ini menyatakan diri kita beragama Islam, artinya adalah kita orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari makna tunduk patuh ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kata Islam untuk makna yang umum, yakni tidaklah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bumi dan di langit kecuali semuanya adalah, mereka adalah orang-orang yang Islam. Mereka semua makhluk Allah semuanya Islam, artinya adalah tunduk patuh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup, mati, bergerak dan beraktivitas, semuanya mereka tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam secara bahasa, secara umum. Kemudian makna Islam secara istilah juga memiliki makna umum dan juga memiliki makna khusus. Makna umum dari Islam secara istilah adalah at-ta'abbud lillah bima syara'a, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena makna Islam secara istilah adalah beribadah kepada Allah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud di sini secara umum adalah tauhid. Maka semua para rasul mereka adalah muslim. Maka kita dapati doa-doa para rasul, mereka menyatakan diri sebagai Nabi Ibrahim alaihi salam,
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut diri beliau dengan wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama kali muslim. Ketika beliau menyatakan diri, semuanya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu. Wa ana awwalul muslimin wa bidzalika umirtu, dan itulah yang aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali muslim. Ya, orang pertama kali muslim. Nah, ini Islam di sini artinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Maka seluruh para nabi mereka adalah muslim. Innama ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama kalian wahai para nabi adalah agama yang satu. Semuanya adalah at-tauhid. Arti Islam secara umum. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihi salam. Maka di antara doa Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Rabbana, wahai Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami, muslimaini, dua orang muslim. Jadikanlah kami dua orang muslim. Laka, kepadamu. Artinya adalah dua orang yang taat patuh, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, menjalankan syarat Allah. Wa min dzurriyyatina, demikian juga anak-anak keturunan kami. Jadikanlah anak-anak keturunan kami adalah muslim. Jadikanlah kami adalah dua orang muslim, yaitu aku, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadikanlah kami berdua sebagai dua orang muslim, dan jadikanlah anak-anak keturunan kami muslim. Min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri, yaitu muslim. Ini arti agama Islam secara umum. Adapun arti agama Islam secara khusus adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghapuskan seluruh agama-agama sebelumnya. Maka dari pengertian ini, secara khusus semua agama yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti agama Hindu, agama Buddha, atau agama selainnya, bukan muslim, bukan agama Islam. Kemudian yang kedua, agama yang tidak diturunkan, meskipun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan Islam. Maka masuk di sini adalah orang yang mengikuti agamanya Nabi Musa alaihi salam, orang-orang Nasrani yang mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam. Mereka bukan muslim secara khusus, ya, karena syaratnya muslim itu agamanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengikutnya disebut sebagai muslim. Oleh karena itu mereka nggak mau disebut sebagai muslim. Orang-orang Nasrani disebut sebagai muslim nggak mau. Karena secara khusus muslim adalah ini. Ya. Muslim adalah ini. Dan agama inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selain agama Islam, selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam agama Islam. Dan lebih bersyukur lagi, orang tua kita adalah Islam. Keluarga adalah Islam. Hubungan kita adalah Islam. Karena itu adalah kemuliaan. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang dipilih. Banyak orang-orang yang mereka itu menginginkan kebenaran masuk surga tapi tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam. Mereka mencari agama dari satu agama ke agama yang lain, berpindah-pindah untuk mencari kebenaran tapi tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Islam. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini berada di atas Islam, terlahir sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, keluarga kita Muslim, dan lingkungan kita adalah lingkungan yang Muslim. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam ini akan menghapuskan semua agama yang lain. Jadi agama yang lain berdasarkan firman Allah tadi, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Siapapun yang beragama selain agama Islam, maka agamanya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari berpegang selain dengan Islam sebagai agamanya, maka dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan di akhirat dalam Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka itu masuk dalam agama Islam. Mereka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mulia. Agamanya diterima. Agamanya diterima, maknanya semua amal kebaikannya itu diterima ketika memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Kemudian di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari golongan orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam azab, orang-orang yang mereka itu tidak diterima amal solehnya. Ayat ini memberikan faedah bahwasanya selain orang-orang yang beragama Islam, dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, agamanya tidak diterima oleh Allah. Dan di akhirat pun dia ketika di dunia menganggap dirinya sebagai orang-orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia ke dalam golongan orang-orang merugi. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan sebagai orang-orang alladzina, itu orang yang mereka itu menganggap diri mereka ketika di dunia itu sebagai orang-orang yang telah berbuat baik sebaiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang paling rugi yaitu amal solehnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang mereka tersesat kehidupannya di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka telah menjadi sebaik-baik manusia. Allah memberikan ciri kepada mereka, yaitu orang-orang yang paling merugi di akhirat. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang tersesat ketika di dunia. Yaitu orang-orang yang tidak berada di atas Islam.
Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka orang-orang yang sudah berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Maka dengan Islam ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kemudian Islam ini adalah agama yang sempurna. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama di dunia ini yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Tidak ada agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selain Islam. Semua agama mereka dirusak oleh umatnya dan Allah biarkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Islam, Allah jaga agama ini agar tidak dirusak. Agama-agama yang lain sampai kitab-kitab mereka sendiri dirusak, dirubah oleh umat-umatnya. Allah mengkabarkan tentang mereka. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis kitab-kitab mereka, kemudian mereka merubahnya dari syariat Allah, dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan ini dari sisi Allah. Artinya mereka menulis atas nama firman Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah tulisan-tulisan mereka, pikiran-pikiran mereka. Maka Allah nyatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba. Maka celakalah orang-orang yang mereka itu menulis Alkitab yang mereka anggap kitabullah, Taurat, Injil, Zabur, dan lain-lainnya. Tsumma yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Ini adalah wahyu Allah, dari sisi Allah, firman Allah. Padahal itu bukan. Tujuan mereka dunia. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Agar mereka jual dengan harta yang sedikit. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka. Mimma katabat aydihim, terhadap apa yang mereka tulis, kitab mereka itu. Perbuatannya dicela, dilaknat. Kitabnya yang mereka tulis dilaknat. Fawailul lahum mimma yaksibun, orangnya dilaknat dan perbuatannya juga dilaknat. Allah biarkan Injil dirubah, Zabur dirubah, tapi Al-Quran tidak. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menjaganya adalah dengan dihafal. Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Maka kita dapati anak-anak kecil, mereka hafal ayat Al-Quran, padahal mereka nggak mengerti bahasanya. Ada suatu penelitian tentang berapa banyak jumlah penghafal Al-Quran di dunia ini. Kita menyangka bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran di dunia ini jumlahnya sedikit. Dalam satu penelitian, itu penelitian di dunia, seluruh dunia, jumlah penghafal Al-Quran mencapai 200 juta orang.
bukan jumlah yang sedikit. Salah seorang dari dosen yang ada di Timur Tengah sana pernah melakukan suatu penelitian. Jumlah penghafal Al-Quran di seluruh dunia ini mencapai 200 juta orang. Bukan ratusan, bukan 100, 200, dan bukan ribuan, 1000, 2000, atau bukan 1 juta, tapi sampai 200 juta. 200 juta penghafal Al-Quran. 200 juta penghafal Al-Quran. Allah a'lam ya, maksud penghafalnya di sini adalah penghafal keseluruhan atau menghafal sebagian. Tapi di sini menunjukkan bahwasanya Allah jaga Al-Quran dengan 200 juta manusia yang hidup. Sehingga ketika ada satu penyimpangan ayat, penyimpangan surat, penyimpangan lafaz, maka dia akan berhadapan dengan hafalan dari 200 juta manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala betul berfirman, "Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami yang akan menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Ini bentuk penjagaan Allah terhadap agama Islam, dan ini tidak ada di agama lain. Bahkan dalam satu tantangan debat, tokoh-tokoh agama Yahudi, tokoh-tokoh agama Nasrani itu pernah ditantang oleh salah seorang cendekiawan Muslim. Di antaranya yang kita kenal namanya adalah Ahmad Didat, rahimahullah, rahmah wasi'ah. Beliau menantang dari orang-orang tokoh-tokoh agama Nasrani dan tokoh-tokoh agama Yahudi itu, siapa di antara kalian, ini tokoh-tokoh dunia, siapa di antara kalian yang hafal seluruh Taurat dan hafal seluruh Injil? Tidak ada satupun di antara mereka yang menjawab. Ahmad Didat menantang, kalau ada yang hafal akan saya tes. Dan ternyata tokoh-tokoh dunia mereka tidak ada satupun yang menjawab. Lihat perbandingannya apabila dikumpulkan tokoh-tokoh agama, para ulama-ulama kaum muslimin, kemudian ditanya siapa di antara kalian yang hafal Al-Quran, maka pertanyaan itu adalah pertanyaan yang akan membuat mereka tersenyum. Karena ulama-ulama kaum muslimin mayoritas adalah hafal Al-Quran. Bahkan mereka hafal dalam kondisi remaja atau sebelum menikah. Bahkan ada yang hafal, banyak yang hafal dalam kondisi anak-anak. Ini bentuk penjagaan Allah. Bukti kebenaran bahwasanya Islam adalah agama yang benar, dijaga oleh umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi pada agama-agama yang lain. Dan menjadi semangat kita, para orang tua, di antaranya adalah membuat anak-anak kita anak-anak yang hafal Al-Quran. Membuat anak-anak hafal Al-Quran. Yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Mereka tidak diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak mereka untuk hafal kitab-kitab mereka. Bagaimana mereka akan menerangkan atau menjabarkan tentang agama mereka, sedangkan tidak ada satupun di antara mereka yang hafal kitabnya. Ini agama Islam, kemuliaan agama Islam. Nah, ketika kita ini mengetahui Islam itu bukan hanya mengetahui pengertian tadi, mengetahuinya dengan dalil. Apa yang dimaksud dalil? Dalil secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan pada hal yang dituntut. Itu adalah dalil. Sesuatu yang menunjukkan, memberikan petunjuk pada hal yang dituntut, itu adalah dalil. Nah, ketika kita mengetahui, ingin mengilmui tentang agama Islam, adalah dituntut bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang bisa memberikan bukti
tentang agama kita. Bukti tentang Islam itu para ulama membaginya dengan dua perkara. Ada yang disebut dengan sam'iyah dan ada yang disebut dengan nadhariyah. Sam'iyah itu artinya pendengaran, nadhariyah itu artinya penglihatan. Atau ulama lain menyebutnya dengan ada yang disebut dengan kauniyah dan ada yang disebut dengan syar'iyah. Keduanya maknanya sama, antara sam'iyah dengan nadhariyah dengan syar'iyah dan kauniyah. Artinya yang pertama, sam'iyah atau syar'iyah sama itu adalah Alkitab dan Sunnah. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang agama Islam. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang agama Islam, dan itu banyak sekali. Dan itu yang disebut dengan dalil sam'iyah atau qauliyah atau syar'iyah. Kemudian yang kedua, kauniyah atau nadhariyah. Kauniyah itu artinya kejadian. Nadhariyah itu yang dilihat. Semua yang ada di alam semesta ini menunjukkan tentang adanya Allah, tentang Allah yang berhak disembah, tentang kebenaran Islam. Kejadian-kejadian yang akan datang, kejadian-kejadian yang sudah terjadi kita ini, kemudian kalau kita cocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kebenaran Islam dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita melihat Islam dari dua sisi ini, dari dalil-dalil sam'iyah Alkitab dan As-Sunnah, dan dari dalil-dalil kauniyah atau nadhariyah. Kita tidak bisa melihat Islam itu hanya dari perasaan. Maksudnya ini Islam seperti ini, anu seperti ini. Kita harus berdasarkan dalil dari Kitabullah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga harus berdasarkan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini, bukti kebenaran tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ibrah bagi kita. Itu dulu yang kita sampaikan. Sampai di sini. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.